Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Saputra dari 12 TKJ 2. Saya ingin mengimplementasikan jaringan virtualan pada router board Mikrotik. Pertama, alat yang saya gunakan yaitu RB941 sebagai router pertama yang akan mendistribusikan kepada RB951. Dan pemasangan kabelnya pertama dari router board 941 di sini kita colokkan ke port 2. Lalu dicolokkan ke RB951 di port pertama, port 1. Lalu untuk meremote menggunakan Winbox RB941 saya hubungkan ke laptop dengan port 4, lalu saya colokkan ke laptop. Saya akan colokkan ke adapternya dulu. Keren sih. Colokin aja Pak. Langsung saja ke konfigurasinya. Saya di sini menggunakan Winbox. Pertama kita buka Winbox dan ini ada cara kerjanya ya. Topologi sebagai berikut. Lalu kita refresh. Lama ya. Nah, di sini kita lihat ada terbaca ya 941. Sini belum saya reset dan ini adalah default IP dari Mikrotik. Jika baru di reset ada default router OS configuration sebagai berikut. Jika kita ingin mengulang semuanya, maka kita remove configuration, kita close, kita buka lagi. Nah, ini ada kita connect. Di sini kita udah masuk ke Winbox-nya. Kita lihat gambaran kerjanya seperti ini. Membuat konfigurasi WiFi router board dengan ketentuan sebagai berikut. Konfigurasi VLAN pada header 2 dengan VLAN 1, VLAN ID-nya 10, VLAN name-nya siswa, VLAN 2, VLAN ID-nya 20, dan VLAN name-nya guru. Konfigurasi header 1 sesuai network yang diberikan ISP. Karena saya tidak menggunakan internet ya, di rumah saya belum dipasang internet, maka konfigurasi ISP saya lakukan dengan asal-asalan. Yang pertama kita kasih nama WiFi router board dulu. Yang pertama itu sistem identity, set name sama dengan WiFi router board. Nggak sama dengan pakai spasi juga bisa. Ini udah berubah namanya WiFi router board. Lalu kita buat VLAN. Nanti kita buat interface VLAN. Siswa VLAN ID. Interface diletakkan pada header 2.
Ini untuk VLAN guru menggunakan VLAN ID 20. Interface-nya sama di header 2. Nah, konfigurasi header 1 sesuai dengan ISP. Nah, jika ada internet dan ingin menyesuaikan dengan ISP, Anda bisa minta IP DHCP client dengan cara IP DHCP client add interface header 1 add default route yes, terus use peer DNS yes juga jika menggunakan default. Lalu VLAN 1 memberikan IP seperti berikut. Nah, ini telah diberikan IP yang sesuai, lalu kita membuat DHCP server. Enggak, ini DHCP pool. Coba kita lihat lagi. Konfigurasi routing statik, ya statik ya, bukan dinamik. Client PC, IP addressnya DHCP. Nanti kita bikin DHCP server. Sini untuk interface. Yang pertama VLAN 1 itu siswa. Dan IP addressnya kita edit yang diminta dari 40.10 sampai 40.50. DNS servernya kalau pakai 8888. Nah, kita buat lagi IP DHCP server untuk interface guru ya. Sama dari 10 sampai 50 juga. Servernya kita samain. Lalu kita membuat interface wireless. Di sini kita membuat IP untuk wireless juga berarti. Dan juga hotspot. Oke. Pertama kita membuat untuk passwordnya dulu ya. Kita menggunakan namanya itu security profile. Kita buat yang baru aja. Kita menggunakan WPA2 PSK, lalu modenya dynamic key, dan passwordnya yang diminta 1 sampai 8.
oke A2 2 3 4 5 6 7 8. Sudah, lalu kita aktifkan wirelessnya, interface. Kita masukkan security profile kita, namanya itu P, lalu SSID nya UKK underscore, nomor absen saya 41. Itu kita pakai modenya HP bridge dengan band 2 GHz dengan frekuensi 2442. Maka di sini wireless sudah disetting, namun belum diberi IP. Mari kita beri IP-nya dulu. (192.168.20.1/24) interface WLAN 1. Nah, di sini kita membuat hotspot di interface wireless. Berarti kita ketikkan IP hotspot setup. Interface WLAN 1. Enter. Nah, di sini diminta DHCP poolnya dari 20.10 sampai 20.50. Select sertifikatnya kita ubah jadi non. DNS servernya SMK Ki Hajar Dewantoro .sch.id. Invalid. Itu DNS server 888. DNS name nya SMK Ki Hajar Dewantoro .sch.id. Usernya admin, passwordnya admin juga deh, admin 1. Nah, di sini telah berhasil. Lalu kita membuat tulisan selamat datang di SMK ke sekolah Anda buat 5 user. Nah, untuk membuat selamat datang ini kita membuka files. Ke files, hotspot, login HTML. Lalu kita download ya pertama. Kita download, kita taruh di desktop biar gampang editnya. Setelah kita buka file yang tadi nih, login HTML menggunakan Notepad. WordPad juga bisa sih. Lalu kita cari. Nah, di sini saya dirubah ya, sudah dirubah. Selamat datang di hotspot SMK Ki Hajar Dewantoro. Sudah dirubah. Maka kita lanjut saja.
Lalu kita buat user IP hotspot user profile. Password. Dengan rate limit 512 kilobit per second. Kita buat username IP hotspot user profile name kepala sekolah, rate limit 512k per 512k. Bentar, kita buat 3 untuk guru. Terus 56 kilobyte per 256 kilobit. Dan untuk siswa maka kita telah membuat user profile. Habis itu kita buat user untuk loginnya ya, menggunakan profil Kipsok. Saya buat satu aja. Kepala sekolah saya Saiful. Passwordnya 123. Maka dengan ini konfigurasi pada router pertama sudah selesai. Saya ubah ke router kedua. Hapus dulu. Login lagi ke inbox. Sekarang ke router RB951. Terbaca, kita connect. Di sini kita mengkonfigurasi VLAN ya. VLAN untuk router kedua. Di sini kita konfigurasi VLAN menggunakan
bridge, yang dimana port 1 berfungsi sebagai trunk. Terhubung operator board fungsikan sebagai port trunk, port 2 dan 3 VLAN 1, port 4 terhubung kepada VLAN 2, mode secure logika dan always strip. Pertama kita buat bridge-nya dulu. Interface bridge add name 1 biar gampang lah. Habis itu kita masukkan interface yang akan dimasukkan ke bridge, yaitu interface 1, 2, 3 dan 4 sebagai VLAN trunk dan VLAN akses. Pertama itu IP interface ya. Pertama kita add interface. Saya masukkan header 1 dan di bridge-nya nama bridge-nya itu bridge 1. Masukkan lagi bridge-nya bridge 1 juga sama. Header 2 salah ketik lagi. Header 3 kita masukkan ke bridge 1 juga, dan juga header 4. Nah, setelah kita memasukkan ke bridge, selanjutnya kita mengkonfigurasikan agar VLAN-nya itu terkoneksi agar bisa digunakan, yaitu menggunakan interface Ethernet. Interface Ethernet switch. Nah, switch ini kita bisa lihat dari sini ya. Bukan VLAN di sini. Kalau pakai GUI kita tinggal klik aja, karena dimintanya menggunakan CLI maka kita ketik. Kita add switch-nya. Pertama itu kita add portnya ya. Kita add portnya itu header 1, VLAN switch VLAN. Kita add ports. Sini kita masukkan header 1, header 2, header 3 dan header 4. Lalu kita masukkan
oh ya, header 3 aja, itu VLAN ID 10, switchnya switch 1. Lalu kita masukkan lagi untuk VLAN ID-nya yang VLAN ID 20 ya. VLAN ID-nya 20. Sisnya 1. Nah, setelah itu kita aktifkan port terangnya. Kita set dari header 1 sampai header 4 yang akan digunakan untuk VLAN trunking dan VLAN akses. Yang pertama itu set header 1 sebagai VLAN trunking, maka kita mengubah modenya VLAN mode. Nah, kita lihat di sini always strip. VLAN modenya secure dan VLAN headernya active missing. Nah, active missing itu digunakan hanya untuk header 1 karena dia berfungsi sebagai port terang. Untuk port 2 VLAN modenya tetap sama secure, namun VLAN headernya always strip dan menggunakan default VLAN ID. Default VLAN ID-nya untuk header 2 VLAN 1 yaitu 10 ya. Nah, sama untuk header 3. Header 3 VLAN secure. ID VLAN 10 buat VLAN ID. Nah, kita gunakan untuk port 4 atau header 4 terhubung ke VLAN 2. Tinggal dirubah aja default VLAN ID-nya jadi 20.
dari sini maka konfigurasinya selesai. Langsung kita tes, kita coba colokan dari routernya ya. Saya mengubah tadi masukan dari port 5, saya rubah ke port 2 dengan pilihan ID 1, maka seharusnya mendapatkan IP address di antara ini. Coba DHCP. Nah, ini kita lihat di CMD ya. IP config. Kita lihat di sini 192.168.40.50. Sudah sesuai ya dengan ketentuannya 20.50. Lalu kita coba lagi rubah ke port 4, yaitu menggunakan IP VLAN 2 yang akan muncul diantaranya seperti ini. Nah, sudah terhubung juga. Coba kita cek IP addressnya, IP config. Nah, terhubung juga, jelas di sini tertulis 60.50 sesuai yang ada di buku perintah. Lalu bagaimana dengan wirelessnya? Kita cabut dulu. PK41 123456678. Tersambung. Nah, kita buka SMK Ki Hajar Dewantoro .sch.id. Nggak bisa ya.